Tidak ada yang pulang dalam keadaan kelaparan lagi. Semua kami dipuaskan dengan Yesus hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk sebuah zaman baru. Kami bersyukur untuk sebuah masa baru. Kami bersyukur untuk sebuah kegerakan baru yang Tuhan buat di tengah-tengah kami. Kami tahu Engkau bicara dengan kuat atas hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amen. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, saya mau ajak Anda membaca satu ayat saja pada pagi hari ini. Mari buka bersama dengan saya. Di dalam Kejadian pasal yang ke-14, kita akan lihat pada ayat yang ke-13. Di rumah tolong Anda membaca seluruh pasal. So by the way, saya ingin menyambut saudara-saudara yang dari luar kota, sudah hadir di tengah-tengah kita, teman-teman dari Bekasi, dari Jakarta, dari Surabaya, dan tadi malam saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan dari Brunei Darussalam. Welcome to Indonesia. Dan hari ini akan lebih banyak lagi dari antara mereka akan bergabung bersama-sama dengan kita. Oke, Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Saya mau ulang pada kalimat yang pertama dikatakan begini. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Lalu Alkitab menjelaskan orang Ibrani itu. Dan Anda baca selanjutnya, ini cerita yang luar biasa. Bagaimana Abram atau Abraham membebaskan Lot dari musuh-musuhnya. Saudara, saya harap Anda masih ingat apa yang pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Dalam Kejadian pasal 12, ketika Tuhan pertama kali bicara kepada Abraham, maka hal yang pertama Tuhan sampaikan, atau kata-kata pertama yang Tuhan sampaikan, itu dimulai dengan kata pergilah. Dan kata itu artinya, atau dalam terjemahan aslinya, hurufiahnya, orang Ibrani menyebut dengan sebutan leh leha. Kata itu artinya orang yang dipimpin Tuhan, disertai Tuhan, dipakai Tuhan. Dari sejak kecil sampai dia jadi begitu besar dan melewati atau mengatasi atau lebih daripada orang-orang lain. Kata itu juga artinya orang yang mau dididik Tuhan. Dari sejak kecil sampai dibawa Tuhan naik. Dengan arti kata yang lain, dia punya namanya teachable spirit atau teachable heart. Ketika Tuhan berkata kepada kita, leh leha, dia berkata pergilah. Maka dalam kata itu setiap orang yang meresponi, ketika kita mulai melangkah pertama, maka Tuhan memberikan kepadanya sebuah jaminan bahwa Tuhan bukan hanya sekedar membawa kita berputar, tapi Tuhan akan membawa kita naik. Dari titik terendah kita pada hari ini, Dia akan bawa kita sampai kita lebih daripada kebanyakan atau rata-rata orang lain. Nah, saudara sekalian, sekarang saya mau bawa Anda lebih jauh lagi. Alkitab mengatakan dalam Kejadian 14 tadi, untuk pertama kali, Abraham, Alkitab berkata, disebut sebagai orang Ibrani. Nah, ini ada kaitan sebetulnya dengan hidup kita. Kenapa? Yang pertama saya mengatakan begini. Yesus dalam silsilah yang dikatakan dia anak Daud dan anak Abraham. Dua nama ini dikaitkan langsung dengan Yesus. Dan saya percaya sebetulnya ini luar biasa. Tapi yang kedua, dalam perjanjian baru dikatakan, di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham
Dan kita berhak mendapatkan akan janji Tuhan itu. Artinya blessing yang diterima oleh Abraham inilah yang seharusnya menjadi juga jatah kita atau milik kita. Nah, kita berkata Abraham disebut sebagai orang Ibrani, the Hebrew. Siapa orang Ibrani ini? Kalau Anda mempelajari, kata Ibrani punya beberapa makna yang kurang lebih sama. Yang pertama, saya tulis di sini, kata Ibrani artinya the one from beyond. Seseorang yang dari seberang. Kalau Anda dikatakan a man from beyond, artinya Anda pernah menyeberangi sesuatu, atau Anda dari sisi lain, dan bukan dari daerah setempat. Yang kedua dikatakan Hebrew artinya the one from the other side. Seseorang yang berasal dari sisi yang lain. Tapi Hebrew juga artinya the one who cross over. Seseorang yang menyeberangi. Hari ini, kalau saya hidup di Semarang, secara daging, saya nggak bisa disebut the one from beyond. Karena saya lahir di sini, saya gede di sini, hari ini saya hidup di sini. Secara daging, saya bukan the one from beyond. Kalau Anda lahir di Jakarta, Anda tinggal di Jakarta, Anda khotbah di Jakarta, Anda dagang di Jakarta, orang Jakarta tidak bisa mengatakan Anda a man from beyond. Karena Anda memang orang yang setempat. Tapi tujuan Tuhan mau berkata begini. Ini bukan soal semata-mata lokasi daging. Tapi bisakah kita, kemanapun kita pergi orang berkata, ini orang bukan orang sini. Ini orang from beyond. Dari seberang sesuatu yang tidak kelihatan, dari sana asalnya. Artinya orang akan berkata, ini bukan orang seperti kita. Nangkep saudara. Abraham disebut orang Ibrani, a man from beyond. Kalau Anda seorang guru, dan pengurapan Tuhan begitu kuat, karena engkau jalan dalam roh. Semua guru dan siswa berkata, guru yang satu ini bukan manusia deh, malaikat. Ngerti saudara? Istilah orang setempat berkata, malaikat. Jangan sampai orang berkata, setan ini jelas. Karena kelakuan ini. Tapi kalau orang melihat kita, dan yang kita kerjakan, orang berkata, ini bukan orang biasa lah ini. A man from beyond. Saudara, coba Anda renungkan itu dulu. Seberapa sebetulnya hari ini kita mewarisi yang namanya keturunan atau hak waris Abraham itu. Seringkali kita berpikir bahwa mewarisi akan yang Abraham miliki adalah mewarisi kekayaannya. Saya beritahu ya, menurut saya Ishak lebih kaya. Sebab dia mendapatkan warisan dari Abraham. Dan dia Alkitab berkata dari sangat kaya. Warisan daging Abraham, kekayaannya gak seberapa. Tuhan tapi mengatakan warisan kita terima warisannya Abraham. Itu sesuatu yang beyond sekedar harta. Sesuatu yang kalau kita kerjakan, orang mengatakan, hei ini orang beda ya. Dari mana orang ini sebetulnya? Siapa mereka? Orang yang berani keluar dari zona nyamannya. Orang yang berani keluar dari kebiasaan dan tradisinya. Orang yang berani keluar dari semua yang normalnya orang kerjakan. Dan dia melakukan sesuatu yang extraordinary. Yang berbeda. Dan membuat orang berkata, ini bukan dari orang kita. A man from beyond. Saudara, tapi yang kedua, kalau Anda melihat secara daging, sebetulnya juga sama. Dalam kurang lebih kurun waktu 3 minggu terakhir,
kita melihat sebuah keajaiban. Sebuah pasukan dibangun, langsung kerja dalam 3 minggu, dan semuanya selesai. Sekian belas negara tercover. Lalu kemudian satu hari ketika di radio minggu yang lalu, Roh Kudus tiba-tiba munculkan satu kata di hati saya. Kata ini saya juga belum pernah dengar. Entah ini ciptaan saya sendiri atau tidak, saya tidak tahu. Pokoknya ini yang muncul di hati saya. Namanya the power of going. Ada kuasa. Waktu kita melangkah, kita pergi. Pak, bagaimana kalau saya nggak pergi? Saya nggak mengatakan bahwa Anda harus semuanya ke seluruh dunia. Saya harap begitu. Tapi ini menyangkut manusia roh kita sebetulnya lebih banyak. Tapi di daging sama. Tahukah Anda bahwa kalau Anda tidak bergerak kemana-mana, Anda hidup dalam keseharianmu saja. Kalau Anda suami, ya engkau suami yang baik. Ya toh selama duitmu lancar ke keluargamu, Anda tidak main judi, tidak main perempuan, Anda baik-baik, berangkat tepat, pulang tepat. Orang mengatakan dia suami yang baik, ya. Ya, itu biasa. Itu artinya Anda gak kemana-mana. Hidup yang mencoba menghindarkan dirinya dari tantangan. Anda tahu bahayanya? Ada sebuah kematian rohani yang mengerikan sedang menggerogoti hidupmu. Yesus pernah mengalami, saudara. Kalau saya menggambarkan Yesus, ini maaf nih, sebagai pendekar dengan senjata sakti, senjatanya bisa hebat, melanda semua kota, semua desa. Kecuali mana? Nazaret. Anda tahu ada sebuah statement, entah dari mana asalnya, yang kemudian diucapkan ulang oleh Yesus. Dan kalau Yesus sudah mengucapkan ulang, berarti itu betul. Dia berkata apa? Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di mana? Di kampung halamannya, di rumahnya sendiri. Orang yang tidak pernah berani keluar dari rumahnya, saudara akan mengalami yang namanya tidak ada mujizat dalam hidupmu. Karena Alkitab berkata, Yesus tidak dapat mengadakan, tidak dapat tuh, bukan tidak mau. Tidak bisa, tidak dapat mengadakan mujizat apapun kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Kenapa? Lingkungan yang menolak itu menghabisi sebuah ruang mujizat dalam hidupmu. Dan seringkali atmosfer penolakan itu bukan di luar, tapi di antara kita. Jadi kalau saudara itu hidup sangat secure dengan hidupmu, Anda merasa bahwa, ya saya begini sudah baik kan Pak? Tidak ada tantangan untuk engkau bergerak maju lebih kuat dengan Tuhan. Ini bukan tantangan cari perkara ya saudara, lain cerita ini. Tapi Anda mau ditantang Tuhan, engkau bergerak keluar. Kenyataannya disitulah Anda melihat mujizat. Begitu Anda keluar, orang berkata amen from beyond. Dan di situ engkau mewarisi semua yang Abraham miliki. Orang yang tidak berani keluar, the power of going, tidak akan pernah real dalam hidupnya. Sebaliknya kalau Anda memperhatikan seluruh tokoh Alkitab, saya bisa buktikan kepada saudara, semuanya diberkati waktu mereka mulai melangkah keluar. Mari kita lihat dari orang bernama Abraham. Alkitab berkata dia lahir di tempat bernama Ur Kasdim. Kepada orang inilah Tuhan berkata, leh-leha, pergilah. Abraham tidak jadi hebat ketika dia di Ur Kasdim. Abraham nggak jadi hebat ketika di Haran, di bawah bayang-bayang orang tuanya.
Begitu Terah mati, the real story begin. Anda kenal seorang bernama Abram. Hari ini bernama Abraham. 3 agama besar di dunia menghormatinya. Orang Kristen, orang Islam, dan orang Yahudi. 3-tiganya mengaku keturunan dari Abraham. Abraham yang di mana? Abraham yang masuk tanah Kanaan. Abraham yang meninggalkan Ur Kasdim ketika mendengar Tuhan berkata, pergilah. Lihat Ishak. Ada orang berkata, Pak Ishak kan hebat. Tinggal dengan bapaknya. Salah. Anda tahu yang Alkitab berkata dia makin lama makin kaya, kian lama kian kaya, dan jadi sangat kaya, terjadi di mana? Di tanah orang Filistin, di Gerar. Bukan di tanahnya sendiri. Yakub bagaimana, Pak? Anda ingat ketika Yakub pergi dari rumah orang tuanya, dia takut dibunuh oleh Esau, kakaknya. Dia pergi ke tempat Laban, dapat istri 2, gundik, anak banyak, ternak sangat banyak. Dan waktu dia pulang, dia berkata apa? Dengan hanya membawa tongkatku ini, aku menyeberangi sungai Yordan. Artinya dia berkata, tadinya aku tidak punya apa-apa. Aku pergi meninggalkan kemah orang tuaku dengan hanya membawa tongkat ini. Dan dia berkata, lihatlah Tuhan, sekarang telah menjadi 2 pasukan. Dengan keluarga yang begitu besar, dengan ternak yang begitu banyak, dari orang yang hanya melangkah sendiri. Sebab leh-leha artinya, aku akan sertai kamu dari saat kamu paling kecil sampai kamu naik dan melebihi siapapun yang lain. Anda kenal orang bernama Yusuf? Di kemah ayahnya umur 17. Dia pakai jubah seorang penguasa. But he was not. Dia belum penguasa. Dan dia bukan penguasa waktu itu. Oleh karena sebuah keadaan, oleh karena kejahatan, semua kakaknya, dia harus dijual sebagai budak. Dan lihatlah jubah penguasa sebenarnya. Dia dapat di mana, saudara? Di Mesir. Bukan di kemah bapaknya. Dan Israel menjadi sebuah bangsa yang sampai jutaan dari satu keluarga. Bukan di tanah Kanaan, tapi di Mesir. The power of going. Ada kuasa waktu kita keluar. Ada yang berbeda di situ. Waktu Anda tinggal di dalam, Anda tinggal di Nazaret, engkau dihabisi. Anda tahu Yesus mengalami 2 hal. 1, ditolak di Nazaret, sehingga tidak bisa membuat mujizat. Yang kedua itu hampir dilemparkan ke jurang. Oleh siapa? Orang Nazaret. Seorang nabi dihormati di mana-mana. Kecuali di kampung halamannya sendiri. Ada orang berkata, oh itu nabi nggak benar itu. So Anda mau berkata Yesus tidak benar? Itu nabi brengsek itu. Anda berani mau mengatakan bahwa Yesus orang brengsek? I don't think so. Tapi itu memang sifat begitu. Karena itulah amanat agungnya juga berkata apa? Pergilah. Lihat akan semua tokoh yang lain. Anda kenal namanya Daniel? Cerita tentang Daniel di kitab Daniel tidak terjadi di Israel. Di mana? Babel. Setiap orang yang bisa mengerti akan panggilan Tuhan ini, seharusnya lah dalam hidupnya dia tahu. Ketika dia berkata, pergilah. Sebenarnya dia mau berkata, nah, aku mau buat engkau jadi besar.
Salah satu caranya didik mental kita pergi adalah seperti yang kita buat kepada bangsa-bangsa ini. Mak Ling sudah pulang dengan selamat dengan keajaiban Tuhan. Modal dengan timnya bawa gitar kecil. Yang satu main gitar kecil, dia nyanyi. Yang satu lagi mungkin nari di pohon. Persis seperti film-film Bollywood. Dan berapa ribu orang disentuh di India. Inggrisnya apa? Saya nggak mudeng juga. Wong terakhir dia mengucapkan satu kalimat Inggris sampai terharu dengan kalimatnya sendiri. Jesus loves you all. Terus nangis dewi, saudara. Terharu sendiri, kok aku bisa mengucapkan kalimat begitu. Itu pun cukup sakti mengobrak-abrik Bhopal, pusernya India. Bayangin, saudara. Beberapa Anda sekolah cukup pintar, beberapa Anda guru bahasa Inggris. Saya mengucapkan 2 kalimat kepada orang asing aja gemetar. Sampai mules 3 minggu perutnya. Dan hari ini Anda tidak kemana-mana. Kalau Anda ke rumah ngomong, papi, aku tak pergi Malaysia. Ora usah. Ora ono sate babi. Banyak di sana, percayalah. Semua yang namanya Nasaret kita itu. Isinya hanya meruntuhkan, membuat Anda tidak percaya. Anda pernah dengar cerita Pak Yos di mana Pak? Terengganu atau Kuantan? Tidak tahu harus menghubungi siapa? Anda bisa pilih 2. Bisa gini, nangis. Aku kayak wong ngilangi ngene iki piye to? Ni misi lu ngondi kayak wong ilang, tidak jelas kemana kok. Cari hotel tidak jelas, mau kemana ke berita tidak jelas, mau ngomong apa. Kalau Anda dengar kesaksian mereka di radio minggu lalu, tidak ada satupun yang terlantar. Teman-teman yang di Thailand tidak tahu nginep di mana. Harusnya kalau nginep kan bayar. Sing dinepi ngasih duit dia tiap hari, saudara. Bayangin. Zaman memang kebalik memang. Sebab Tuhan mau berkata, lu pergi, aku mau buat engkau jadi besar. Saudara pikir waktu mereka pulang ke Indonesia tidak berubah? Saya yakin berubah. Mentalnya berubah. Semuanya berubah. Nah ini yang orang berkata mental raja-raja itu. Modal 10.000. Dan saya mau beritahu saudara, tidak satu pun dari tim ini minta duit ke gereja. Tidak 1 rupiah pun. Saya bilang kok, nanti tim pertama yang minta duit saya tepuk tangan. Saya bilang, pecahkan rekor. Rekor tidak percaya. Nggak ada sampai hari ini. Entah malu, entah apa. Menurut saya tidak. Karena Tuhan menyertai. Kalau gereja yang kasih duit, apa hebatnya? Gampang itu. Ya kan? Tapi kalau saudara ngalami Tuhan sendiri, sampai jebol breakthrough. Saya ceritakan kemarin, anak saya mau ke Iran. Sekarang tantangannya ditambah, mau ikut juga ke Korea dan ke Jepang katanya. Saya tanya terus, kamu mau papi yang bayari? Atau beriman sendiri? Dengan kalem dia bilang, sorry ya Pi, aku beriman sendiri. Cuma seminggu, selesai. Minta visa ke Iran, saudara. Bingung, gimana nih Pi? Mepet waktunya. Sederhana, telepon duta besar Iran dan selesai. Dubes di telepon, oh ya bawa ke sini. Besok diantarin ke kedutaan, dia yang urus sendiri visanya. Dalam hitungan kurang dari sejam, keluar visa Iran 1 bulan. Welcome to Iran katanya. Dubesnya yang ngurusi kita. Sebab we are the ambassador of Jesus Christ. Amen, saudara. Cerita itu nggak ada kalau tiap hari Anda hanya membanding ngulek sambal di rumah. Dan Tuhan berkata, pergilah. Ya, engkau berkata, engkau yang pergi sendiri Tuhan. Ini mental yang harus dipecah dan dihancurkan. Anda tahu cerita Esther dan Mordekai bukan terjadi ketika mereka di Israel. Di dalam pembuangan itulah Hadasa jadi Esther. Disitulah Mordekai, orang biasa, jadi Perdana Menteri.
Sampai hari ini kalau Anda ke kota Hamadan di Iran itu ada kubur mereka itu. Dihormati orang seluruh Iran. Sebagai salah satu ratu yang paling hebat yang pernah mereka miliki. Dan itu bukan orang Persia. Itu orang Yahudi. Anda bisa ngerti. Kalau Tuhan berkata pergilah, bukan dengan tujuan menyengsarakan kita. Dia mau buat kita jadi besar. Lihat orang yang bernama Paulus. Sebetulnya jatah ke bangsa-bangsa diberikan Tuhan kepada Rasul Petrus. Tapi pergulatan soal Taurat di dalamnya nggak bisa lepas. Dan tiba-tiba di surat Galatia, Paulus mengatakan, kepadaku diberi karunia untuk ke bangsa-bangsa, seperti juga kepada Rasul Petrus, untuk orang yang bersunat. Ini orang yang pertama menyeberang ke Makedonia di Eropa. Dan lihatlah kalau Anda baca Injil, terutama Perjanjian Baru, sebagian besar isinya suratnya Rasul Paulus. Mengapa gereja mengatakan dia adalah seorang rasul terbesar? Oleh karena dia pergi ke bangsa-bangsa lain. Ada orang yang berkata begini dengan saya. Kenapa harus ke bangsa lain? Bangsa sendiri aja membutuhkan Injil banyak sekali. Kan Yesus berkata Yerusalem dulu, baru Yudea, Samaria, baru ke ujung bumi. Saya punya kabar baik buat saudara. Saya beritahu dia, satu, secara teologi kamu salah besar. Yesus tidak berkata, pergilah ke Yerusalem dulu. Setelah dari Yerusalem baru kamu ke Yudea. Setelah dari Yudea baru kamu ke Samaria. Setelah Samaria baru kamu ke ujung bumi. Kalau Anda baca itu pernyataan tensesnya, berkatanya begini. Pergilah kamu ke Yerusalem, di saat yang sama ke Yudea, di saat yang sama ke Samaria, di saat yang sama ke ujung bumi. Jadi kalau orang berkata Yerusalem dulu, Anda sudah memelintir perkataan Tuhan. Yesus tidak pernah mengajar begitu. Itu ajaranmu sendiri, orang yang tidak pernah mau pergi. Itu yang pertama. Ngerti sudah? Tapi yang kedua, ini perintah. Nah sekarang saya mau tanya. Anda yang katanya ke Yerusalem itu setahun terakhir, berapa jiwa yang Anda betul-betul bawa ke Yesus? Oh ya nggak ada Pak, kira-kira 30 tahun lalu ada satu yang agak terharu saya omongin. Tidak usah ngomong. Lakukan keyakinanmu sendiri saja sudah cukup baik. Kita hanya orang-orang yang mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau zaman itu para rasul bersikap seperti itu, tidak ada yang keluar dari Yerusalem sampai hari ini. Anda boleh pergi ke Yerusalem, hampir semua orang Yahudi di sana belum mau terima Yesus sebagai Tuhan, apalagi juru selamat mereka. Akibatnya 2000 tahun, Injil gak kemana-mana. Kita nyembah siapa hari ini? Ke neraka semua ini orang. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak pernah memerintahkan seperti itu. Yang dipelintir oleh banyak orang hari ini. Hanya sekedar tidak pernah berani untuk melangkah keluar. Saudara, ada dua pilihan sih orang pergi di Alkitab. Ada orang yang pergi dengan sukarela, dia nangkap akan berita Tuhan. Tapi kemudian ketika ditunggu Tuhan terlalu lama, Anda baca di Alkitab, Tuhan izinkan aniaya terjadi. Dan dengan aniaya, nyebar dengan terpaksa. Saya pikir, kita nggak butuh aniaya hanya untuk membuat kita pergi. Kita akan pergi karena kita cinta kepada Yesus kita. Karena kita ngerti, tidak pernah ada yang jahat yang keluar dari hatinya. Ketika dia berkata, leha, aku akan sertai kamu nak. Dari titik yang paling kecil,
aku akan bawa engkau sampai engkau melintasi semua yang lain. Baca semua tokoh di Alkitab. Nehemia juru minuman. Dia menghadap raja setiap hari. Panggilan untuk keluar dari kenyamanan membuat hari ini kita punya namanya kitab Nehemia dan kitab Ezra. Baca, Anda akan ketemu dengan sekian banyak tokoh. Yunus, he was nothing. Sampai perintahnya berkata, pergi ke Niniwe. Yunus dikenal karena perintah yang berkata, pergilah ke Niniwe. Bukan ketika dia di Israel. Hidupmu akan berubah. Kalau saudara berani, terima challenge Tuhan. Tantangan Tuhan. Apa Tuhan sering nantangin orang? Ya. Untuk didik kita tumbuh makin ajaib. Tumbuh makin kuat. Tumbuh makin luar biasa. Saya teringat satu hari Tuhan tantangin saya. Saya khotbah di sebuah kota. Jangan sebut nama lah, nggak enak. Lalu kemudian sebut tak apa-apa ya, sudah lama. Saya diundang ke Surabaya sebetulnya. Ada teman-teman Surabaya yang undang sebuah grup anak-anak muda. Saya dari awal kalau dipanggil saya nggak pernah berkata gini, tiketnya siapa yang bayarin? Terus saya dapat persembahan berapa? Nginep di hotel mana? Saya nggak pernah tanya seperti itu. Jadi saya pergi aja. Saya punya kebiasaan jelek. Dompet itu nggak pernah saya cek seringkali. Jadi seringkali pergi tanpa uang di dompet saya. Di zaman itu belum ada kartu kredit, baru mulai kartu kredit. Dan belum ada handphone. Anda mesti pakai telepon koin di telepon umum. Zaman bahula, kalau Anda masih ingat. Anak-anak saya mungkin sudah nggak ingat zaman itu. Saya diundang, sendirian saya pergi. Saya khotbah, selesai. Nginep di pastori sebuah gereja. Besoknya mau pulang ke Semarang. Tiba-tiba saya ditelepon oleh almarhum Pak Yeremia Rim. Dia ngomong gini, Agung, ke rumahku sekarang ya. Ya, saya bilang. Saya ambil koper saya, pagi-pagi saya berangkat ke rumah dia. Ngobrol. Hari itu sebetulnya dia sudah suruh saya dia minta saya gantiin khotbah di Malaysia, di kota Kinabalu. Karena dia tiba-tiba ada jadwal ke Amerika. Sehingga khotbah dia, konferensi kaum muda di kota Kinabalu. Dan saya Agustus akan balik ke sana. Dia minta saya gantikan dia. Nah rupanya orang Kinabalu nggak mau. Dulu nama Yeremia Rem terkenal sekali di sana. Dan hampir tiap tahun beliau khotbah di situ. Tiba-tiba digantiin orang lain, tidak pernah kenal sama sekali. A man from beyond, saudara. Dan Pak Yeremia marah. Serius, dia ngomong begini. Di depan saya, dia telepon orangnya. Kalau satu dia bilang, dua hal dia bilang. Kalau dia khotbah jelek, jangan panggil saya hamba Tuhan. Dia jamin saya dengan dirinya sendiri. Saya kaget. Wah kalau jelek beneran gimana nih? Dia ngomong gitu, kalau dia khotbah jelek, jangan panggil saya hamba Tuhan. Yang kedua, kalau kamu tidak mau terima dia, aku tidak akan pernah mau balik ke kotamu lagi. Yang kedua ini berat, saudara. Yang pertama harus diterima dulu, baru tahu benar atau tidak. Tapi yang kedua sudah diancam. Dan dia marah. Akhirnya mereka mengiyakan, dipaksa. Itu Yeremia dengan gayanya. Ngobrol, lupa lihat jam. Mepet saya ke airport, saudara. Tergesa-gesa saya ke airport. Dan betul-betul saya, maaf nih, nggak terima persembahan. Saya juga nggak berharap, anak-anak muda. Ya saya pulang aja. Diantar mobil oleh gereja yang saya inepin sampai ke Juanda, ditinggal, masuk counter check-in, mereka berkata, terlambat Pak, pesawatnya baru terbang ini. Wah, jam saya betul. Saya bilang, Pak, ini ganti flight berikutnya ya sore. Ya udah ganti. Denda Pak. Oh ya, ambil dompet dengan gaya meyakinkan, saudara. Saya buka kosong, 0. Cuma ada koin 50 rupiah 2. Tidak ada uang sama sekali. Pucat saya. Tutup lagi saya bilang, nanti sore ya saya bayar. Oh nggak apa-apa Pak, sore Pak. Saya tulis dulu Pak, catat dulu. Jangan telat lagi ya Pak. Ya.
Saya keluar cari telepon umum, saudara. Di Juanda, mungkin sekarang masih. Anda kalau naik taksi kayak di Ahmad Yani, Anda mesti bayar dulu. Baru Anda naik taksi. Kalau Anda naik taksi dulu baru nyampe bayar, saya bisa minta tolong orang, bayarin dong. Ini nggak bisa. Anda mesti bayar dulu baru Anda naik taksi. Dengan iman saya lihat kanan kiri, siapa tahu ada orang kenal. Nggak kenal satupun, saudara. Akhirnya saya telepon ke gereja yang saya nginep. Saya pakai koin saya yang pertama. Waduh, zaman itu. Telepon umum pun korupsi. Masuk uang saya, celek saya pakai telepon nggak bisa. Dia makan duit 50 rupiah saya. Tinggal koin terakhir. Koin terakhir saya pakai dalam, saya sudah tumpangi tangan, saya katakan, saya dulu belum ngerti pengurapan tumen, belum tahu. Saya tumpangi tangan, saya bilang, dalam nama Yesus, jangan mau dimakan sampai engkau nyambung. Dan Tuhan saya berkata, ini nasibku tergantung di sini, dalam nama Yesus. Saya masukkan nyambung, saudara. Saya bilang, Pak, tolong jemput, saya tertinggal pesawat. Oh iya, Pak. Enggak lama, dia datang, mobilnya dibalikin lagi. Saya kembali ke gereja itu. Di gereja itu lagi ada tamu. Dan saya itu ada teman baik saya di situ. Lagi bertamu di gereja itu, ngobrol dengan pendetanya. Saya lihat dia, otak saya berkata, pinjam duit sama dia. Pasti diberi. Daripada lu kelantar. Dan tiba-tiba Roh Kudus berkata, kalau berani, tidak usah ngomong dia. Kalau berani, nggak usah temuin dia. Kalau berani, percaya, aku beresin. Hari itu, sableng saya keluar. Berani, saya bilang. Aku tidur dulu ya. Saya masuk ke kamar, tinggal tidur, saudara. Jam 3 saya bangun, saya mandi lagi, ganti pakaian, keluar ke airport. Pendeta berkata, siap Pak, siap, saya mau ke airport. Jangan telat Pak, enggak, ini sudah early. Hati saya deg, habis nih gua. Sampai ini ke airport, ditinggal, tidak ada apa-apa. Gua kelantar di airport ini. Enggak bisa menghubungi siapapun. Masa nulis surat dulu. Buat beli perangko pun enggak punya duit, saudara. Saya masuk ke mobil dengan tegap, saya kuat-kuatkan hati saya. Saya tidak sapa dengan banyak pendeta ini. Tidak pandangi wajahnya, nanti ketahuan wajahnya memelas, butuh duit. Saya masuk, mobil tutup pintunya. Saya lambaikan tangan. Jalan Pak. Mobil keluar, halaman gereja pelan-pelan. Gerbang gereja dibuka, saya bilang, selesai ini riwayatku. Begitu mau keluar, ada orang lain teriak-teriak. Panggil-panggil nama saya. Saya lihat ada orang teriak-teriak, ngejar saya. Insting imanku mengatakan, stop Pak. Saya buka pintunya, bukan kacanya. Insting iman saya berkata, Tuhan buka jalan. Dan orang ini berkati saya, kasih amplop tebal. Pak, berkat buat Bapak dalam hati. Kenapa enggak kemarin kau kasihkan kepadaku? Dan selamatlah saya pulang. Anda mengerti, Tuhan kadang-kadang tantangin kita. Bukan untuk menjerumuskan kita. Dia didik kita. Saya tantangin anak saya. Kamu minta papi yang bayarin, atau kamu beriman sendiri. Bukan karena saya ingin menyengsarakan dia. Saya kepingin dia ngalami. Begitu satu hari dia bilang, papi lihat ini. Saya bilang, enak kan di dalammu. Kamu ngalami Tuhan. Kamu bisa pilih jalan paling gampang. Tapi kamu nggak belajar apa-apa. Dengan ini kamu lihat, Tuhan menyertai. Saya lihat kota demi kota pulang. Kesaksian yang ajaib-ajaib Tuhan beri. Saya melihat penyertaan dengan segala macam cara. Sebagian sangat spektakuler untuk orang lain. Sebagian sudah sangat spektakuler buat dirinya sendiri. Ada yang banyak yang belum pernah keluar negeri. Dan berangkatnya nyusul sampai harus dituntun loh. Sampai Jakarta, belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Nah, belok cek sampai di mejanya, bilang mau ke sini. Dituntun loh saudara. Sampai seperti itu. Saya bersyukur tidak ada yang laporan, Pak, tim saya hilang. Tidak ada. Semua kembali dengan selamat. Pak Victor juga sudah tiba dari Laos. Saya percaya siang nanti sebentar lagi Pak Sugi dengan teman-temannya dari Gunung Himalaya sudah akan turun. Pendekar-pendekar turun dari gunung. Kalau berjanggut putih jangan takut ya Bu Devi, nggak apa-apa itu. Tokoh pendekar Himalaya turun, Pak Sugi. Tapi saya mau berkata buat saudara,
The power of going harus ada dalam hidup kita. Anda harus biasakan punya mental yang berani berkata, aku berani Tuhan, karena Engkau. Nah, banyak orang berkata, wah saya nggak bisa. Selama engkau terus diyakinkan oleh jiwamu, engkau tidak bisa. Bahkan Tuhan pun nggak bisa ngapa-ngapain dengan hidupmu. Saudara tidak akan kemana-mana. Sebagian orang memilih dengan mindernya karena berkata, Inggrisku gak karu-karuan. Lihatlah semua kesaksian. Gak karu-karuan semua. Saya mau beritahu satu rahasia, Pak Saudara. Saya sering dengar orang Amerika, orang Singapura, khotbah, tensesnya juga ngaco. Terlalu rumit sehingga mereka juga lupa. Harusnya kata itu berubah jadi apa? Yang penting orang mudeng, Saudara. Muridmu bukan guru bahasa Inggris semua yang ngecek akan bahasa Inggris, Saudara. Lupakanlah gurumu dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA yang terus mengatakan kamu goblok. Lupakanlah. Bersyukurlah Inggris Anda kacau balau. Ada banyak rakyat yang kacau balau Inggrisnya, malah mudeng antar sesama kekacauan, malah mudeng, Saudara. Loh, sekarang gini, ini saya ngomongin cara paling gampang. Beneran, Saudara? Orang Amerika disuruh ke India, tidak akan berani naik mobil atau drive. Nggak berani. Sembarangan, ke Vietnam, perempatan tuh, saya nggak tahu sekarang. Perempatan, motor zaman saya ke sana itu. 4 jurusan, nggak ada lampunya Pak, ada, nyala Pak, nyala. Nyalanya apa Pak? Hijau semua. Rame. Tabrakan Pak, saya lihat, kubrak, jatuh, ketawa, jalan lagi. Sudah itu hukumnya begitu, gak usah ribut. Oh sial, saya tadi jebret, jatuh, jalan lagi. Yang penting gak mati, sudah. Nah orang Indonesia dibawa ke sana happy, yeah. Benar ya? Kenapa? Nah kita terbiasa. Hanya karena lampunya jalan dengan baik, polisinya kontrol, ya kita takut kena tilang nih, denda. Suruh orang Amerika ke sana. Di Amerika kalau Anda di LA, Anda ngelakson orang itu sudah tidak sopan. Kecuali orang itu melakukan sebuah manuver yang membahayakan. Di sini nggak ngelakson, ditabrak. Anda ke India lah, klakson semua itu di situ. Anda happy, yeah. Kenapa? Habitat. Ngerti nggak? Jadi kalau Inggrismu kacau, ada tempat. Anda pulang gagah. Ya toh Mahanai memberi contoh, tidak apa-apa Inggrisnya, no what. Nah gergaji Pak, come to you, come to me, come to you, come to me. Itu go here, sebuah orang arti. Guru bahasa Inggris nangis semua. Apa ini harir? Yang penting orang India mudeng ngerti. Itu beberapa Anda terlalu sempurna Inggrismu. Dan terlalu British. Sampai orang Amerika pun gak mudeng. Beberapa very American tapi gaya Texas. Orang LA pusing dengarnya. Apa yang membuat kita ragu? Duit Pak. Mana ayatnya? Loh, jangan pakai Alkitab dong Pak. Oke. Lihat ratusan di antara saudara sudah pergi. Berapa itu pergi bawa uang $200 seminggu. Memang persoalan kalau Anda ke India. Ada makanan namanya masalah. Nah, itu kalau Anda makan, memang makan masalah. Ada lagi namanya dosa. Memang masalah dosa banyak di mana-mana. Nah, tapi itu Anda bisa hadapilah. Beberapa tim itu saking
Awalnya sih menurut saya kurang beriman itu. Masa bawa bekal sih? Kayak zaman tahun 60-an. Sampai Jakarta keluar nasi sama gudegnya keluar makan di airport. TKW aja kagak bawa begitu, kita masa bawa. Nah, tapi itu choice kan, yang penting survive nih mereka. Nah, pilihan Anda gampang lah. Anda mau hanya main kecapimu, duduk di bawah pohon dengan 5 ekor domba, atau Anda keluar ke medan perang, ambil batu 5, lempar jidatnya Goliat. Dan itu mengubah nasib. Daud itu orang yang banyak pergi kemana-mana. Dia tinggal di rumah malah masalah. Lihat Batseba mandi. Soko. Duitnya apa? Sembahyang. Mau sampai bocah ceri-ceri kalah. Menganggap saudara. Saya percaya. Masa ada pintu yang tertutup buat kita? Masakan Tuhan tidak pelihara kita? Saya percaya dia pelihara. Sebab we are the Hebrews. Kita ini orang Ibrani. A man from beyond. Setiap kali Anda pergi ke bangsa lain akan ajaib. Cina sedang terbuka. Kita sedang punya koneksi di hampir semua tempat di Cina. Di gereja bawah tanah. Semua negara terbuka. Kita masih harus pergi ke Mongol, ke Bhutan. Saya tahun depan ditunggu KKR di Sri Lanka, di Pakistan, Qatar juga minta. Anak saya tiba-tiba dihubungi orang yang punya base misi di Yunani. Dan dia bilang, tolong kamu ke sini. Yang aku layani orang Iran dan Afghanistan. Mantap. Saya nggak tahu Mahanaim ngirim siapa ke Afghanistan. Ming kali dulu kirim ke Afghanistan. Atau yang lain. But one day, saya percaya. Satu hari, ada di antara Anda. Akan BB. Ping, 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 ping. Kenapa? Gua di Afghanistan nih. Ngapain? 300 orang gua mau baptis nih. Doain ya. Ping, 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 ping. Anda broadcast seluruh dunia nih. Siapa bilang tidak mungkin, saudara? Sedang terjadi kegerakan di mana-mana. Saya kemarin ketemu dengan teman-teman dari Brunei. Mereka baru jumpa dengan hamba Tuhan yang pelayanan di Timur Tengah. Dan orang ini berkata, sedang ada kegerakan di sana. Diam-diam makin banyak orang percaya dan terima Yesus dalam hidupnya. Kesudahan segala sesuatu sudah makin dekat. Saya percaya, kalau Injil diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Saya percaya seluruh dunia kita akan gelari karpet merah. Supaya Tuhan datang melawat mengunjungi mereka tanpa terkecuali. Ingat saudara, we are the Hebrews. Kita ini orang-orang Ibrani itu. Warisan dari Abraham. Kalau Anda tinggal di Nazaret, Engkau akan dihabisi. Anda keluar, Anda jadi a man from beyond. Dan yang kau kerjakan beyond the mediocrity. Jauh melebihi dari rata-rata. Kalau Anda bisa menangkap perintah Tuhan ini, saya percaya yang ajaib akan Tuhan buat bagi hidup kita. Yang percaya katakan amin.